Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabar kalian? Insya Allah semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat untuk terus belajar. Siswa-siswi yang beriman, kalian tahu bahwa kata cinta muncul sebanyak 90 kali dalam Al-Quran. Namun menariknya, tak ada satupun yang mendefinisikan kata cinta itu sendiri, melainkan membahas tentang konsekuensi dari perasaan cinta, yakni sebuah komitmen. Islam hanya berbicara tentang komitmen, sehingga jika kita mencintai sesuatu atau benar-benar mencintai seseorang, maka kita harus memiliki sebuah komitmen. Jika tidak, pengakuan kita akan cinta sejati sesungguhnya tidak nyata sama sekali. Cinta hanya bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni menghalalkan atau mengikhlaskan. Dan tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai selain sebuah pernikahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi pendidikan agama Islam kelas 12 MIPA dan IPS dengan tema indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pada video pembelajaran ini akan disajikan 3 menu utama. Di antaranya, pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi inti, dan yang ketiga adalah latihan soal-soal. Baiklah, selamat belajar. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kali ini? Pada pertemuan pertama, menjelaskan dan menganalisis pengertian, dalil nakli, serta tujuan pernikahan. Pada pertemuan kedua, mengidentifikasi dan menganalisis hukum pernikahan dalam Islam dan pembagian mahram. Pada pertemuan ketiga, menjelaskan rukun dan syarat pernikahan serta jenis-jenis pernikahan yang tidak sah. Dan pada pertemuan keempat, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri serta hikmah pernikahan. Baik, langsung saja kita akan membahas materi pada pertemuan pertama kita. Pernikahan, pengertian. Menurut bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kawin atau perkawinan. Nikah, menurut bahasa, mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Lalu dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini saya yakin kalian sudah memahami pengertian pernikahan baik secara bahasa maupun istilah. Selanjutnya, simak dan pahami baik-baik dalil nakli tentang pernikahan. Berikut dalil nakli dari Al-Quran tentang pernikahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya adalah dalil naqli dari al-hadits tentang pernikahan. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam, wa man kana dha taulin falyankih, wa man lam yajid fa alayhi bis-shiyam fa inna sawma lahu wija, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Selanjutnya adalah dalil naqli dari hadis yang kedua tentang pernikahan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'ah li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena harta. Kedua, karena nasab atau keturunan. Ketiga, karena kecantikannya. Dan keempat, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekarang, apa itu tujuan dari pernikahan? Pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjuran untuk menikah tertulis salah satunya di dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Pada ayat tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang menikah pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada alasan belum mapan dan masih miskin untuk melakukan sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan yang kedua adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi ibadah dan amal soleh di samping amalan lainnya. Bahkan bercanda dan berhubungan suami istri termasuk sebuah ibadah atau sedekah. Lalu yang ketiga adalah menyempurnakan ibadah. Pernikahan dipandang oleh Islam bagian dari menyempurnakan ibadah dari seorang muslimah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau separuh agamanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memelihara yang sebagian lagi. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim.
Lalu yang keempat, tujuan pernikahan adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menikah juga merupakan salah satu bentuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya, siapa yang mau menikah tetapi tidak menikah, maka ia bukanlah termasuk ke dalam golongan kami. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tujuan pernikahan yang kelima adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah serta naluri kemanusiaan. Jika naluri ini tidak segera dipenuhi melalui jalan yang benar seperti pernikahan, maka bisa saja menjerumuskan seseorang ke jalan maksiat seperti berzina. Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah menjadi pasangan yang bertakwa. Pernikahan mampu menciptakan insan bertakwa yang insya Allah akan memperjuangkan nilai-nilai keislaman dan kebaikan bersama-sama. Lalu tujuan pernikahan yang ketujuh adalah memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Islam memandang bahwa setiap orang muslimah yang menikah berarti telah melestarikan dan mengembangkan keturunan putra-putri Adam. Namun yang lebih penting lagi, dalam sebuah pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha membentuk mereka menjadi generasi yang berkualitas, anak-anak yang soleh dan solehah, yang tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan adalah tolabul syafa'ah, atau meminta pertolongan kepada anak. Artinya, apabila orang tua meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya, kecuali bila dia memiliki anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua. Maka anak yang soleh dan solehah adalah investasi akhirat kita, para orang tua. Lalu selanjutnya yang kesembilan, tujuan pernikahan adalah membentengi akhlak yang luhur dan dapat menundukkan pandangan. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan moral dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau puasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu tujuan pernikahan yang ke-10 adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan pernikahan, maka seseorang dapat membentuk keluarga yang dipenuhi dengan kasih dan sayang yang dapat menenteramkan jiwa. Siswa soleh dan siswi yang solehah, alhamdulillah, materi pada pertemuan pertama ini telah selesai, dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.